Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Timur Leste. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Buka rahasia firman saat ini ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 31 ayat yang ke-1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudaraku, apabila kita memperhatikan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, secara manusia kita pasti mengalami kekhawatiran. Gejolak terjadi bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi hampir di segala aspek kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, saudara. Keadaan akan semakin membaik atau bertambah buruk, tidak seorang pun manusia yang tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa menebak, menerka, dan mereka-reka. Saudara, menghadapi masa-masa sukar seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap mengeraskan hati dengan bersandar kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri? Atau berharap kepada sesama yang mungkin dapat diandalkan? Alkitab memperingatkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, kekuatan manusia sangat terbatas dan kita pasti akan kecewa apabila berharap kepadanya. Nabi Yesaya mau nasihati, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nabi Yesaya memperingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak mencari pertolongan ke Mesir, mengandalkan kuda, kereta, dan pasukan berkuda. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam menjalani kehidupan ini hanyalah Tuhan saja, saudara, bukan yang lainnya. Adalah sia-sia menggantungkan harapan hidup kepada manusia dan segala yang ada di dunia ini. Kekayaan melimpah tidak akan sanggup menolong dan menjamin kehidupan kita. Saudaraku, tanpa kita sadari, seringkali kita berjalan dengan kekuatan sendiri karena merasa mampu, merasa pintar, merasa kuat, merasa kaya, dan berpengalaman. Seringkali ketika menghadapi masalah yang cukup berat, yang timbul di hati dan pikiran kita adalah mencari pertolongan kepada sesama. Alkitab menyatakan bahwa orang yang mengandalkan sesamanya disebut orang yang terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Tertulis demikian, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku,
Mengandalkan Tuhan berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan, dan mengimani janji-janji Tuhan apapun keadaannya. Mari kita belajar dari Yosafat, saudara. Yosafat adalah contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Nama Yosafat memiliki arti Tuhan adalah hakim. Ia adalah anak Asa, seorang raja yang takut akan Tuhan. Sedangkan ibunya bernama Azubah. Yosafat hidup mengikuti jejak ayah Asa. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setiap kali hendak maju berperang, Yosafat selalu meminta petunjuk Tuhan. Sehingga ketika kerajaannya diserang Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meonim, ia tahu benar kepada siapa harus bersandar dan berharap. Yosafat membuat keputusan mencari Tuhan dan menyerukan seluruh rakyat untuk berpuasa. Dan saat mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pun menyatakan kehendaknya melalui Yahasiel yang dipenuhi rohnya. Berserulah Yahasiel kepada seluruh umat, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, mereka diperintahkan untuk tidak takut karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Hal ini menegaskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu meminta petunjuk Tuhan, pasti mengalami berkat, pertolongan, dan pembelaan Tuhan. Saudaraku, apapun yang saat ini kita alami, mari kita mengandalkan Tuhan, meminta petunjuk hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Hidup selalu meminta petunjuk Tuhan dalam kami melakukan segala sesuatu. Sebab Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami semuanya yang ada dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan tolong, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, memberkati bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.